Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Semoga yang menonton dilancarkan rezekinya, hutang lunas, dan cepat dapat jodoh. Amin amin ya Rabbal Alamin. Di sebuah desa terpencil di Nusantara, hiduplah seorang perempuan bernama Rahayu. Namun namanya tak mencerminkan sifatnya. Sejak kecil, ia memiliki keingintahuan besar terhadap hal-hal mistis. Ia bukan anak biasa. Ketika teman-temannya bermain di ladang atau sungai, ia justru lebih senang menyelinap ke hutan, mencari tempat-tempat yang dipercaya angker. Ia ingin tahu lebih banyak tentang dunia yang tak kasat mata, tentang kekuatan yang bisa membuat manusia bertekuk lutut. Saat usianya menginjak remaja, Rahayu mendengar bisikan-bisikan dari dalam mimpinya. Suara itu datang dari kegelapan, menawarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Suara itu membimbingnya ke sebuah gua tersembunyi di dalam hutan larangan, tempat orang-orang takut untuk mendekat. Di sana, ia menemukan seorang pertapa tua yang sudah bertahun-tahun mengasingkan diri. Bukan seorang sufi atau orang bijak, melainkan seorang dukun hitam yang menyempurnakan ilmunya dalam kesunyian. Dengan penuh keberanian, Rahayu bersimpuh di hadapan sang dukun dan meminta diajarkan ilmu-ilmu rahasia. Sang dukun menatapnya lama, seolah mencari tahu apakah gadis ini benar-benar pantas menerima warisan gelapnya. Setelah keheningan yang panjang, ia akhirnya berbicara, "Ilmu ini bukan untuk manusia biasa. Jika kau ingin mempelajarinya, kau harus siap mengorbankan lebih dari sekadar waktu." Tanpa ragu, Rahayu menerima syaratnya. Malam itu, ia menjalani ritual pertamanya, membasuh tubuhnya dengan darah ayam hitam yang baru disembelih, berpuasa di tempat yang penuh makhluk halus, dan bermeditasi di atas pusara tua yang konon dihuni arwah penasaran. Perlahan, ia merasakan sesuatu merayap ke dalam tubuhnya, sesuatu yang dingin, kelam, tetapi juga memberinya kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Rahayu berubah. Ia bukan lagi gadis desa yang lemah dan polos. Dengan ilmu hitam yang ia kuasai, ia mampu mengendalikan roh-roh jahat, memanggil hujan badai, bahkan membunuh dari kejauhan hanya dengan menancapkan jarum ke boneka jerami. Orang-orang mulai membicarakannya dengan ketakutan. Mereka berbisik di balik pintu tertutup, menyebutnya dengan nama baru, Ratu Ilmu Hitam. Suatu malam, Rahayu berdiri di atas bukit, mengenakan jubah hitam yang berkibar diterpa angin. Bulan purnama bersinar terang di atas kepalanya. Cahayanya seolah menyoroti sosoknya yang kini jauh dari manusia biasa. Dengan suara lantang, ia berseru ke arah langit, "Aku lebih sakti dari siapapun. Tak ada satupun yang bisa menandingi kekuatanku, bahkan para wali yang mengaku suci itu." Suara itu menggema, bergema ke seluruh desa. Burung-burung di hutan mendadak beterbangan. Anjing-anjing melolong panjang. Penduduk desa yang mendengar seruan itu hanya bisa merunduk ketakutan, berharap murka Tuhan segera menimpa wanita angkuh itu. Namun, keberanian dan kesombongan Rahayu tak berhenti di situ. Ia mulai menantang siapa saja yang dianggapnya bisa menghalangi jalannya. Para dukun putih yang mencoba menegurnya berakhir kehilangan nyawa dengan cara mengenaskan. Ada yang tubuhnya menghitam seperti arang, ada pula yang ditemukan dengan wajah membiru seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tak ada yang berani lagi melawan atau menegurnya. Ancaman Rahayu akhirnya sampai ke telinga Sunan Kalijaga, salah satu wali yang paling dihormati di tanah Jawa. Berita tentang perempuan yang berani menantang ajaran kebenaran itu membuatnya termenung. Ia tahu, keangkuhan seperti ini hanya akan berujung pada kehancuran. Maka, dengan penuh ketenangan, ia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Tanpa membawa pasukan atau pengikut, Sunan Kalijaga berjalan sendirian menuju desa yang dikuasai oleh ketakutan. Ia tak membawa senjata, tak mengenakan baju kebesaran. Hanya dengan jubah lusuh dan tongkat kayu di tangannya, ia melangkah pasti, menembus hutan lebat menuju kediaman Ratu Ilmu Hitam. Sunan Kalijaga melangkah mantap memasuki hutan larangan, tempat di mana Rahayu berkuasa dengan ilmu hitamnya. Pepohonan di sekitarnya tampak lebih suram, seolah-olah cahaya enggan menembus dedaunan yang lebat. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi setiap langkahnya. Namun,
Sunan Kalijaga tetap tenang. Mulutnya bergerak lirih, melantunkan ayat-ayat suci yang membuat dedaunan bergetar. Seakan alam ikut merasakan kekuatan spiritualnya. Di dalam kediamannya, Rahayu sudah mengetahui kedatangan sang wali. Dengan kemampuan batinnya, ia bisa merasakan energi asing yang semakin mendekat. Matanya menyipit penuh amarah. Berani sekali dia datang sendirian. Apakah dia benar-benar percaya diri, atau sekadar mencari mati? Gumamnya sinis. Ia mengangkat tangan kirinya, membentuk segel aneh di udara. Dalam sekejap, puluhan bayangan hitam bermunculan di antara pepohonan, bergerak tanpa suara menuju sosok yang berjalan santai di tengah hutan. Bayangan-bayangan itu semakin dekat. Namun begitu hendak menyentuh tubuh Sunan Kalijaga, mereka tiba-tiba berhenti. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Salah satu makhluk itu mencoba menyerang dengan cakar tajam, tetapi tubuhnya langsung terbakar menjadi abu begitu menyentuh cahaya yang memancar dari Sunan Kalijaga. Yang lainnya segera mundur, mendesis ketakutan. Merasakan kegagalan pasukannya, Rahayu mendengus kesal. Ia tak menyangka bahwa wali itu memiliki perlindungan sekuat ini. Dengan gerakan cepat, ia melompat dari singgasananya dan keluar dari kediamannya. Jubah hitamnya berkibar saat ia berdiri di ambang pintu, menatap tajam ke arah Sunan Kalijaga yang kini telah berdiri di halaman rumahnya. "Aku tidak menyangka kau cukup berani untuk datang ke sini." Suaranya bergetar penuh kekuatan. Sunan Kalijaga tersenyum lembut, sedikit menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Aku datang bukan untuk bertarung, Rahayu. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa jalan yang kau pilih ini tidak akan membawamu pada kebahagiaan." Kata-katanya penuh ketenangan, namun justru membuat Rahayu semakin geram. Baginya, nasihat itu terdengar seperti penghinaan. "Bahagia?" Rahayu tertawa sinis. "Kau pikir aku peduli dengan kebahagiaan? Yang aku inginkan adalah kekuatan, kekuasaan. Aku ingin dunia tunduk padaku." Ia mengangkat tangannya ke langit, dan seketika langit yang semula hanya mendung berubah menjadi gelap pekat. Petir menyambar di kejauhan. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma belerang yang menyengat. Namun, Sunan Kalijaga tetap tak bergeming. Matanya masih memancarkan ketenangan, seolah badai yang mengamuk itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ia menghela napas pelan, lalu berkata, "Kekuatan yang kau banggakan itu berasal dari kegelapan, dan kegelapan hanya akan membawamu pada kehancuran. Masih ada waktu untuk kembali. Rahayu, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kesombongan." Kata-kata itu membuat dada Rahayu bergejolak. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang berontak, seolah bagian kecil dari dirinya masih ingin mendengar kebenaran. Namun, ia segera mengusir keraguan itu. "Cukup, aku tak butuh petuahmu, Wali. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkanku, maka buktikan bahwa kau lebih kuat dariku." Tanpa menunggu jawaban, Rahayu mengayunkan tangannya ke depan. Dari ujung jarinya, melesat bola api hitam sebesar kepala manusia, meluncur dengan kecepatan luar biasa ke arah Sunan Kalijaga. Namun, sebelum api itu sempat menyentuhnya, Sunan Kalijaga hanya mengangkat satu jari dan mengucapkan, "Bismillah." Seketika, bola api itu berhenti di udara, berputar-putar sebelum akhirnya lenyap seperti asap yang ditiup angin. Mata Rahayu membelalak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sebenarnya. Sunan Kalijaga bukan lawan yang bisa diremehkan. Namun, alih-alih menyerah, ia justru semakin marah. Dengan teriakan nyaring, ia memanggil kekuatan terakhirnya, ajian bayangan iblis, ilmu pamungkas yang bahkan dukun-dukun lain tak berani mempelajarinya. Dalam sekejap, tubuhnya berlipat ganda, menciptakan 100 sosok yang identik, mengepung Sunan Kalijaga dari segala arah. Sunan Kalijaga hanya menutup mata sejenak, lalu menghembuskan napas perlahan. Tanpa disangka, tanah di sekitarnya mulai bergetar, dan dari bawah kakinya muncul cahaya putih yang semakin lama semakin terang. Cahaya itu membesar, melingkupinya seperti perisai tak terlihat. Satu persatu bayangan Rahayu mulai lenyap, tersedot ke dalam pusaran cahaya tersebut,
hingga akhirnya hanya tersisa satu sosok Rahayu yang asli, berdiri gemetar dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratu Ilmu Hitam merasa benar-benar tak berdaya. Napasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Ia menatap Sunan Kalijaga dengan kebencian bercampur ketakutan. Namun, ia belum mau mengakui kekalahan. "Aku belum selesai, Wali. Aku akan menunjukkan padamu bahwa aku tak akan kalah," katanya sambil mengangkat kedua tangannya ke langit. Sunan Kalijaga tetap diam, hanya menatapnya dengan tatapan penuh iba. Ia tahu, kesombongan Rahayu masih menguasai hatinya. Dan ia juga tahu, semakin besar kesombongan seseorang, semakin keras pula ia harus jatuh. Langit semakin pekat, seakan murka menyaksikan pertarungan dua kekuatan yang bertolak belakang. Rahayu berdiri dengan napas memburu, tangannya masih terangkat ke udara, memanggil sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menolak percaya bahwa ada seseorang yang mampu menandingi kekuatannya. Kesombongannya semakin membakar amarahnya, membuat hawa di sekelilingnya terasa semakin panas. Dari kedua telapak tangannya, asap hitam mulai mengepul, menari-nari seperti ular yang bersiap menerkam. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul sosok-sosok menyeramkan. Makhluk-makhluk berwajah kosong dengan tubuh yang menyerupai bayangan. Mereka merangkak keluar dari bumi, mengeluarkan suara mengerikan yang membuat dedaunan di hutan berguguran. Dengan satu gerakan tangan, Rahayu mengirim mereka menyerbu Sunan Kalijaga. Namun, sang wali tetap berdiri tenang, bibirnya bergetar melantunkan doa-doa yang menggema di udara. Begitu suara itu terdengar, makhluk-makhluk hitam itu mendadak berhenti. Mereka mengerang, menggeliat kesakitan, sebelum akhirnya tubuh mereka meleleh seperti lilin yang terkena api. Dalam hitungan detik, mereka lenyap tanpa jejak, menyisakan tanah yang kembali sunyi. Mata Rahayu semakin membelalak. Ia tak percaya ilmu yang ia anggap tak terkalahkan bisa dihancurkan dengan begitu mudahnya. Kali ini, bukan hanya kemarahan yang menguasainya, tetapi juga ketakutan yang perlahan merayapi hatinya. Namun, ia menolak tunduk. Dengan suara penuh kebencian, ia berteriak, "Jika makhluk-makhluk bawahanku tak bisa menyentuhmu, maka aku sendiri yang akan menghabisimu." Dalam sekejap, tubuhnya melesat dengan kecepatan tak kasat mata. Ia muncul di belakang Sunan Kalijaga. Tangan kanannya mencengkeram belati hitam yang berkilauan dalam gelap. Namun, sebelum ujung belati itu sempat menyentuh kulit sang wali, tubuhnya mendadak terpental jauh, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menghempaskannya ke tanah. Ia mengerang, mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat seperti dibebani oleh ribuan batu. Sunan Kalijaga melangkah mendekat. "Rahayu, ini kesempatan terakhirmu. Aku tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkanmu. Tinggalkan jalan ini sebelum terlambat." Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang menusuk ke dalam jiwa. Namun, bukannya merenung, Rahayu justru tertawa. Tawanya menggema di udara, terdengar semakin menyeramkan. "Terlambat? Kau pikir aku masih bisa kembali? Aku sudah melangkah terlalu jauh, Wali, dan aku tidak menyesalinya." Ia merentangkan kedua tangannya, lalu tiba-tiba tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menghitam, matanya bersinar merah seperti bara api, dan di punggungnya muncul sepasang sayap kabut yang berdenyut seperti makhluk hidup. Sunan Kalijaga menghela napas panjang. Ia tahu, Rahayu telah benar-benar menyerahkan dirinya pada kegelapan. "Jika kau tak mau kembali dengan baik-baik, maka aku hanya bisa berdoa agar Allah menunjukkan jalan yang benar bagimu, meskipun harus melalui penderitaan." Tanpa peringatan, Rahayu melompat ke udara. Dengan gerakan secepat kilat, ia mengayunkan tangannya, menciptakan pusaran angin gelap yang berputar di langit. Pusaran itu semakin membesar, menyedot daun-daun dan ranting dari pepohonan di sekitarnya. Sunan Kalijaga tetap diam. Lalu dengan satu sentuhan tongkat kayunya ke tanah, angin ribut itu mendadak berhenti. Semua yang terangkat di udara jatuh kembali ke tanah, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Mata Rahayu semakin membara. Ia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya, namun tak satu pun yang mampu menyentuh sang wali.
Rasa takut yang semula ia tolak kini semakin kuat mencengkeram jiwanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Namun, ia menolak menerima kenyataan itu. "Tidak, aku tidak bisa kalah," teriaknya dengan suara yang menggema di seluruh hutan. Dengan sisa kekuatannya, ia melompat tinggi ke udara, mengerahkan seluruh energi hitam yang tersisa di tubuhnya untuk satu serangan terakhir. Namun, sebelum ia sempat melancarkan serangannya, petir menyambar dari langit, menghantam tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Teriakan panjang terdengar memenuhi udara sebelum akhirnya tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Sunan Kalijaga menutup mata sejenak, merasakan bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kehancuran yang lebih besar bagi Rahayu. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Tubuh Rahayu terkapar di tanah. Kepulan asap hitam masih mengepul dari kulitnya yang hangus tersambar petir. Namun, meski tubuhnya terbakar, matanya tetap terbuka, penuh amarah dan keangkuhan. Ia menggigit bibirnya, menahan erangan kesakitan. Tangannya yang gemetar mencengkeram tanah, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kekuatannya. Ia menolak percaya bahwa dirinya bisa jatuh sejauh ini. Sunan Kalijaga menatapnya dengan iba. Ia tidak merasakan kemenangan, hanya kesedihan melihat seorang manusia yang begitu tersesat dalam kesombongannya. Dengan langkah tenang, ia mendekati Rahayu, namun perempuan itu langsung menoleh dengan tatapan beringas. "Jangan mendekat, aku belum kalah." Suaranya parau, tapi masih dipenuhi kebencian. Hutan di sekitarnya mulai berubah. Pohon-pohon yang tadi gagah berdiri kini mengering, seolah menyerap energi hitam yang masih membara dalam tubuh Rahayu. Udara menjadi lebih panas, tanah bergetar halus, tanda bahwa ilmu hitamnya belum sepenuhnya padam. Dengan sisa kekuatannya, Rahayu mengangkat satu tangan ke udara, memanggil entitas yang lebih besar, lebih gelap, lebih kuat. Tiba-tiba, langit yang sebelumnya hanya mendung berubah semakin hitam pekat. Awan berputar liar, membentuk pusaran besar yang berdenyut dengan kilatan merah. Dari dalam pusaran itu, terdengar suara berat yang bergemuruh seperti ribuan orang berteriak dalam penderitaan. Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak, membaca doa dalam hati, sementara Rahayu tersenyum puas. "Aku akan membuktikan bahwa aku lebih besar dari seorang wali." Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ritualnya, tubuhnya mendadak membeku. Ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri, sesuatu yang bahkan lebih kuat dari ilmu hitam yang selama ini ia pelajari. Dari dalam pusaran awan, sebuah tangan raksasa hitam keluar, mencengkeram langit. Rahayu tersentak, matanya melebar saat ia menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil bukanlah sekutunya, melainkan sesuatu yang bahkan dirinya tak bisa kendalikan. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya ketakutan. Ia mencoba menarik kembali energinya, tetapi sudah terlambat. Pusaran itu semakin membesar, menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Pohon-pohon tercabut dari akarnya, tanah retak, dan angin bertiup begitu kencang hingga udara terasa seperti dipenuhi ribuan pisau tajam. Sunan Kalijaga menghela napas panjang. Ia telah memperingatkan Rahayu, namun perempuan itu terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Dengan penuh belas kasih, ia mengangkat tangan, membaca ayat-ayat suci yang membuat cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Cahaya itu semakin besar, semakin terang, hingga akhirnya melesat ke langit, menghantam pusaran gelap tersebut. Teriakan panjang menggema saat tangan hitam raksasa itu perlahan mulai meleleh terkena cahaya suci. Pusaran awan bergetar, lalu sedikit demi sedikit menyusut, sebelum akhirnya pecah seperti kaca yang dihantam palu. Langit kembali terang, udara kembali tenang, dan keheningan menyelimuti hutan yang kini telah luluh lantak. Rahayu tergeletak di tanah, tubuhnya melemah, napasnya tersengal. Ia menatap Sunan Kalijaga dengan pandangan yang tak lagi penuh kebencian, melainkan ketakutan dan penyesalan. "Aku telah melakukan kesalahan besar." Suaranya bergetar. Namun, ia tahu sudah terlambat. Ilmu hitam yang ia gunakan terlalu kuat, dan kini tubuhnya mulai hancur, perlahan menjadi abu yang terbawa angin. Sunan Kalijaga menutup matanya sejenak, lalu berbisik,
Semoga Allah mengampunimu." Saat kalimat itu selesai diucapkan, tubuh Rahayu benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah jejak hitam di tanah, tanda bahwa pernah ada seorang perempuan angkuh yang mencoba menantang keseimbangan dunia, namun akhirnya kalah oleh kesombongannya sendiri. Hutan yang sebelumnya dipenuhi amukan ilmu hitam kini kembali tenang. Sisa-sisa pertarungan hanya meninggalkan tanah yang menghitam dan pepohonan yang layu. Angin berhembus perlahan, membawa butiran abu Rahayu yang kini telah lenyap dari dunia. Namun, meski jasadnya telah tiada, kehadirannya masih terasa, seolah roh yang menolak pergi begitu saja. Sunan Kalijaga berdiri di tengah hamparan tanah yang telah porak-poranda. Matanya menatap ke kejauhan, seakan dapat melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia tahu, perjalanan Rahayu belum berakhir. Meski tubuhnya telah hancur, jiwanya masih terombang-ambing dalam kegelapan, terjebak di antara dunia manusia dan alam gaib. Tiba-tiba, udara di sekitarnya bergetar, disertai suara lirih yang nyaris tak terdengar. "Tolong aku!" Suara itu datang dari berbagai arah, seperti bisikan yang terbawa angin. Sunan Kalijaga memejamkan mata, merasakan kehadiran Rahayu yang masih berusaha bertahan di ambang kehancuran. "Kau telah melangkah terlalu jauh dalam kegelapan, Rahayu. Namun, masih ada harapan bagimu jika kau benar-benar ingin kembali," ucap Sunan Kalijaga, suaranya lembut namun tegas. Ia tahu, selama ada penyesalan, masih ada jalan untuk kembali ke cahaya. Bayangan samar mulai muncul di tengah hutan. Sosok Rahayu terlihat dalam bentuk arwah yang redup. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Matanya yang dulu dipenuhi kebencian kini dipenuhi ketakutan. "Aku tidak ingin berakhir seperti ini. Aku tidak ingin hilang." Suaranya gemetar, penuh penyesalan yang tulus. Sunan Kalijaga melangkah mendekat, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya keemasan muncul dari bawahnya, perlahan menyelimuti arwah Rahayu yang masih bergelayut di udara. "Keikhlasan adalah kunci pembebasanmu. Hanya dengan menyerahkan diri kepadanya, kau bisa menemukan jalan pulang." Arwah Rahayu menatap cahaya yang mengelilinginya. Tubuh gaibnya mulai bergetar, perlahan memudar. Air mata tak kasat mata mengalir dari wajahnya yang penuh penderitaan. "Aku telah berbuat banyak dosa. Aku telah menantang kehendaknya. Apakah masih ada ampun bagiku?" Sunan Kalijaga mengangguk. "Kasih sayangnya lebih luas dari segala sesuatu. Jika kau sungguh-sungguh ingin kembali, maka pintu ampunannya akan selalu terbuka." Kata-katanya bagai embusan angin sejuk yang menenangkan jiwa yang tersesat. Rahayu terdiam sejenak, lalu perlahan menundukkan kepala. Cahaya keemasan semakin terang, membungkusnya sepenuhnya. Sebelum sosoknya lenyap, suara lembutnya terdengar untuk terakhir kali. "Terima kasih. Aku tak lagi takut." Saat cahaya itu memudar, hutan kembali ke keadaannya yang semula. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Sunan Kalijaga menarik napas dalam, lalu beranjak pergi, meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega. Ia tahu, perjalanan Rahayu telah berakhir, bukan sebagai ratu kegelapan yang angkuh, tetapi sebagai jiwa yang akhirnya menemukan jalan menuju cahaya. Langkah Sunan Kalijaga terasa ringan saat meninggalkan hutan yang telah kembali tenang. Ia tahu, perjalanan Rahayu telah mencapai akhir yang seharusnya, meski jalan yang ditempuhnya penuh kegelapan. Namun, masih ada hal yang mengganjal di hatinya. Sisa ilmu hitam yang pernah Rahayu tebarkan masih tertinggal di tanah Nusantara. Saat ia melewati perbatasan hutan, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di kejauhan, beberapa tanaman terlihat layu, seolah masih menyerap sisa energi kelam yang pernah dilepaskan Rahayu. Bahkan udara di tempat itu terasa lebih berat. Seakan kejahatan yang pernah bercokol di sana belum sepenuhnya sirna. Sunan Kalijaga berhenti sejenak, mengamati sekitar. Ia menyadari bahwa meskipun Rahayu telah menyesal dan menemukan jalannya kembali, ilmu hitam yang ditinggalkannya masih bisa menjadi ancaman bagi mereka yang berniat jahat. Ilmu itu ibarat api, bisa menerangi, tetapi juga bisa membakar jika jatuh ke tangan yang salah. Dengan penuh ketenangan, ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu berdoa dengan khusyuk.
Mantra-mantra suci ia lantunkan, menggema di udara seperti alunan angin yang lembut. Seketika, cahaya keemasan muncul dari dalam tanah, menjalar ke setiap sudut hutan, menyapu sisa-sisa energi jahat yang masih tertinggal. Dedaunan yang sebelumnya layu mulai kembali segar. Tanah yang menghitam perlahan kembali ke warna aslinya. Udara pun terasa lebih bersih, seolah seluruh tempat itu telah disucikan dari noda hitam yang pernah mencemarinya. Sunan Kalijaga mengangguk pelan, merasa lega karena tugasnya belum berakhir sia-sia. Namun, ia tahu bahwa ilmu hitam akan selalu memiliki peminat. Akan selalu ada orang yang terjerumus dalam ambisi dan keserakahan, menganggap kekuatan sebagai jalan pintas menuju kejayaan. Ia hanya bisa berharap kisah Rahayu menjadi peringatan bagi mereka yang berpikir untuk menantang keseimbangan dunia. Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya, meninggalkan hutan yang kini telah kembali damai. Di langit, matahari mulai bersinar lebih cerah, seolah alam pun turut bersyukur atas kembalinya keseimbangan. Ia tak menoleh lagi ke belakang, karena ia percaya bahwa semua telah berada di tempatnya masing-masing. Di sebuah desa yang jauh dari sana, kabar tentang kehancuran sang ratu ilmu hitam mulai menyebar. Orang-orang yang dulu takut kini mulai berani keluar, menghirup udara kebebasan tanpa rasa cemas. Mereka berbisik tentang kebesaran seorang wali yang telah menyelamatkan mereka dari kegelapan, meski tak satu pun yang tahu pasti bagaimana semuanya terjadi. Namun, di sudut lain Nusantara, di tempat yang tak terjangkau cahaya, seseorang tengah mengamati peristiwa ini dengan tatapan tajam. Seorang pria berkerudung hitam tersenyum samar, bibirnya berbisik pelan. Kegelapan tak akan pernah benar-benar mati. Sunan Kalijaga mungkin telah menyelesaikan satu babak dalam perjuangannya, tetapi ia tahu bahwa pertempuran antara cahaya dan kegelapan akan selalu ada. Dan di suatu hari nanti, ia harus kembali berdiri di antara keduanya, memastikan bahwa cahaya tetap bersinar di atas tanah Nusantara. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang menyelimuti cakrawala. Sunan Kalijaga berjalan perlahan di sepanjang tepian sungai, merasakan ketenangan yang kini menyelimuti Nusantara setelah kejatuhan Rahayu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kegelapan tak akan pernah benar-benar lenyap. Di kejauhan, seorang lelaki berkerudung hitam berdiri di atas bukit, mengamati perjalanan Sunan Kalijaga. Tatapannya tajam, penuh perhitungan, seolah tengah menyusun rencana baru. Ia bukan sekadar orang biasa, melainkan salah satu murid Rahayu yang masih tersisa, seorang pewaris ilmu hitam yang tak rela gurunya lenyap begitu saja. Malam turun dengan cepat, membawa serta embusan angin yang semakin dingin. Sunan Kalijaga berhenti di sebuah surau kecil untuk menunaikan ibadah. Setelah menuntaskan doa-doanya, ia duduk bersila, merenungi perjalanannya. Namun, sebelum ia sempat beristirahat, suara langkah terdengar mendekat. Seorang pemuda dengan pakaian lusuh datang dengan wajah penuh kecemasan. "Maafkan saya, Kiai. Saya datang membawa kabar buruk," ujarnya terbata-bata. Sunan Kalijaga mengangkat wajah, menatap pemuda itu dengan lembut. "Apa yang terjadi, anak muda?" tanyanya. Pemuda itu menelan ludah sebelum melanjutkan. Di desa sebelah, orang-orang mulai hilang secara misterius. Beberapa warga mengaku melihat sosok berjubah hitam berkeliaran di malam hari. Mereka takut kejadian di masa lalu akan terulang kembali. Sunan Kalijaga menghela napas dalam. Ia telah menduga bahwa masih ada sisa-sisa ilmu hitam yang belum benar-benar musnah. Tanpa ragu, ia bangkit dan mengambil tongkatnya. "Antarkan aku ke sana," ucapnya tegas. Mereka berjalan melewati hutan, di bawah sinar bulan yang samar. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah udara di sekitarnya dipenuhi energi yang tidak kasat mata. Pepohonan bergoyang tanpa angin, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Setibanya di desa yang dimaksud, Sunan Kalijaga merasakan hawa yang tidak wajar. Rumah-rumah tampak sepi, pintu-pintu tertutup rapat, dan hanya beberapa lampu minyak yang masih menyala redup. Warga yang masih terjaga berbisik di sudut-sudut gelap, ketakutan menyebut nama, bayangan hitam.